Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online mata kuliah manajemen yang berkode EKMA 4116 ya. Pada sesi yang ke-6 ini Bapak Ibu akan mempelajari tentang kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi dalam organisasi. Nah, mengapa sih perlu jiwa kewirausahaan, perlu kreativitas dan inovasi dalam organisasi? Karena akhirnya ada istilah bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Perubahan-perubahan ini tentu saja memerlukan kreativitas dari masing-masing individu maupun perusahaan sehingga ia mampu bertahan dalam kerasnya persaingan dunia usaha maupun kehidupan ini. Ini berlaku ya antara perusahaan maupun kehidupan kita sendiri. Kita refleksikan saja ya. Nah, selain dari tadi inovasi itu bagaimana sih pembentukannya? Nah, ini berkaitan dengan konsep manusia itu sendiri, bahwa manusia itu mempunyai dua hal. Yang pertama, keinginan dan juga kebutuhan. Dari dua hal inilah kemudian berkembang ide-ide dan juga kesempatan-kesempatan yang muncul di perusahaan maupun di lingkungan kita, sehingga kita memerlukan strategi dalam mengejawantahkannya, yang akhirnya menjadi cuan itu ya, menjadi value bagi perusahaan maupun orang lain. Nah, dari adanya ide-ide kebutuhan dan keinginan ini sehingga menyebabkan perubahan itu akan terus terjadi selamanya. Artinya bahwa sampai kapanpun sebuah organisasi atau perusahaan dia akan perlu untuk menggali tentang kebutuhan dan keinginan tersebut. Yang ekstrim kita sudah pernah lalui beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu saat COVID. Itu dunia semua orang berubah dari sisi kebutuhan dan juga keinginannya, berubah total. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil di mana jiwa kewirausahaan, inovasi dan akhirnya dan juga bagaimana strateginya bisa dalam tanda petik menguntungkan perusahaan. Contoh COVID kemarin juga, Bapak Ibu perhatikan Zoom. Apakah kita terbiasa sebelumnya? Tidak kan? Tapi saat COVID kemarin Zoom itu naik luar biasa. Padahal kalau kita perhatikan banyak kok aplikasi-aplikasi telekonferensi yang ada, misalnya Cisco, misalnya Google Meet. Tapi boomingnya itu tidak se-booming Zoom ya. Mungkin untuk anak sekolah biasanya yang familiar itu Google Meet ya, Gmeet. Tapi untuk beberapa perusahaan yang kental sekali dengan Microsoft itu dengan Cisco mungkin, dengan Team, terus kemudian ada juga Cisco. Tapi di antara semua itu tetap Zoom yang menjadi primadonanya. Bahkan sampai sekarang ya.
sampai sekarang pun masih digunakan. Nah, perubahan-perubahan ini perlu kejelian, perlu inspirasi itu ya. Kalau tidak bisa menangkap itu, maka ya lewat saja. Untuk yang sudah lama sebelumnya, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat tentang bagaimana Nokia, ini legend ya, cerita legend tentang bagaimana perubahan itu penting. Nokia tidak mau berubah untuk mengambil ke Android. Dia tetap bertahan di OS Symbian-nya. Akan tetapi pada perkembangannya yang menang adalah Android. Sekarang Nokia Symbian-nya bagaimana? Kalah. Nokia ambruk, Samsung naik, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh-contoh bagaimana mengelola keinginan dan kebutuhan yang ada di pasar, kemudian kita menangkap hal tersebut, kemudian menstrategikannya sehingga menjadi inovasi-inovasi yang juga akhirnya bisa membuat maju perusahaan. Silakan dibaca-baca, ini hal yang menarik. Siapa tahu dari salah satu kita ada yang punya nasib atau berkeinginan merubah nasib untuk menuju ke arah kewirausahaan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.